Selamat pagi, Sobat Plastikos. Selamat datang di episode ke-9 dari FKUI Plastic Surgery TV. Pada kesempatan kali ini, saya, Narotama, saya adalah staf di subdivisi Wound dan Ongoplasti di Divisi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik FKUI RSCM. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan satu topik yang sangat menarik, yaitu luka bakar, kapan harus dioperasi. Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Ahmad Noviandi Syarif, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik konsultan. Selamat pagi, Dr. Fian. Selamat pagi, Dr. Tommy. Terima kasih. Baik. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih, Sobat Plastikos ya, mengenai luka bakar. Kapan sih luka bakar itu harus dioperasi? Kemudian kapan kalau misalnya terkena luka bakar itu kita harus ke rumah sakit? Bisa atau tidak kita merawat luka bakar itu tersebut di rumah? Ya, sampai kapan kita harus ada di rumah sakit? Dan kemudian bagaimana perawatan jangka panjangnya? Kita akan membahas setelah ini dengan ahlinya yaitu Dr. Fian. Baik, kepada Dr. Fian saya persilahkan bisa menjelaskan tentang topik kita hari ini. Silakan, Dr. Fian. Baik, terima kasih, Dr. Tommy. Ya, sebelumnya saya menyampaikan bahwa memang luka bakar ini adalah suatu kejadian yang sering sekali terjadi di sekitar kita ya. Sehingga kadang-kadang dianggap sudah biasa, tidak perlu dilakukan tindakan. Tapi untuk luka bakar tertentu itu memerlukan tindakan operasi. Kalau pada pertolongan pertama pada luka bakar adalah apabila Anda terkena api atau mungkin melihat seseorang yang terkena api, penting adalah memadamkan apinya dengan segera. Yang paling mudah caranya adalah dengan stop, drop, and roll. Ya. Berhenti, kemudian menjatuhkan diri ke lantai atau ke tanah, kemudian berguling-guling hingga apinya padam. Lalu harus dilepaskan baju, jam, dan perhiasan di badan karena barang-barang ini bisa menyimpan panas yang mengakibatkan nanti luka bakarnya bisa bertambah dalam. Kemudian pertolongan pertamanya adalah diberikan air mengalir selama 20 menit. Jangan pakai es, pasta gigi, mentega, kecap, salep, atau semacamnya. Karena barang-barang ini nantinya akan membuat kesulitan saat mencapai pusat rujukan karena harus dibersihkan lagi. Selain dari tidak bermanfaat dan sterilitasnya juga dipertanyakan. Luka bisa dikompres dengan kain bersih yang lembab, sementara pasien dibawa ke tempat penanganan lebih lanjut. Kapan perlu ke rumah sakit? Ini jika terkena wajah, tangan, daerah persendian, atau genital, atau daerah sekitar alat kelamin. Kalau terdapat kulit yang melepuh, jika terkena bahan kimia, dan jika ragu-ragu. Wah, harus nggak ya ke rumah sakit? Nah, itu ragu-ragu. Kalau seperti itu, maka sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Nah, ini tempat di rumah sakit kami ya, instalasi gawat darurat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ini adalah unit luka bakar kami. Di unit luka bakar kami tersedia ruang perawatan dari high care unit, intensive care unit, dan juga tersedia kamar operasi yang tersendiri. Ini khusus untuk luka bakar yang cukup berat, yang luasnya lebih dari 20% luas tubuh, atau pada anak mungkin lebih dari 10%, atau luka bakar yang disertai faktor-faktor penyulit lainnya. Ini kegiatan operasi di ruang operasi luka bakar. Sudah banyak sekali kami bisa menolong pasien dengan ini. Dengan operasi yang tepat dan dilakukan dengan waktu yang sesuai, maka diharapkan pasien dapat mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan hasil yang optimal. Berikut adalah contoh pasien yang datang ke perawatan di klinik umum. Nah, ini karena ketidaktahuan dari baik orang tua maupun dokternya, pasien ini luka bakar di kaki, tapi hanya dirawat dengan krim saja selama
kurang lebih 1 minggu, tapi tidak sembuh. Ya karena ternyata setelah kita buka di dalamnya ada luka bakar yang cukup dalam ini ya, yang disertai jaringan mati sehingga harus dilakukan operasi. Operasinya apa? Dilakukan tandur kulit atau penanaman kulit dari tempat lain ya. Nah, ini hasilnya setelah 1 bulan kemudian. Nah, kemudian ini ada lagi pasien luka bakar karena terkena setrikaan ya, Dokter Tommy ya. Kena Ya. setrikaan, tapi diobati kembali lagi hanya diobati dengan krim dan salep ya. Sudah 3 bulan. Yang terjadi adalah jaringan mati seperti ini. Nah, ini membutuhkan operasi yang lebih sulit ya daripada waktu pertama kali misalnya pasien datang dalam kondisi awal. Ini adalah hasilnya setelah dilakukan tindakan operasi, kita buang jaringan matinya, kemudian dilakukan skin graft. Nah, ini hasilnya setelah 2 bulan. Baik, sebagai kesimpulan, luka bakar itu harus dioperasi apabila kedalamannya mencapai lapisan kulit yang lebih dalam, tidak hanya di bagian atas. Sehingga ini jaringan matinya harus dibuang, kemudian ditutup dengan jaringan dari kulit tempat lainnya. Semakin cepat bisa dilakukan tindakan, maka hasil yang bisa dicapai akan semakin bagus. Apabila terlambat, nanti operasi akan lebih sulit dan hasil yang dicapai juga akan kurang baik dibanding bila dilakukan operasi segera. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Tommy. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Fian ya, atas penjelasannya tentang luka bakar ini, kapan harus dioperasi, kapan harus ke rumah sakit. Tadi semoga Sobat Plastikos juga semakin jelas nih ya setelah ini. Jadi Sobat Plastikos semua bisa tahu kapan sih kita harus ke rumah sakit gitu, dalam menghadapi luka bakar, apa yang harus dilakukan pertama kali, ya. Kemudian juga pada saat sudah dirawat, apakah kemudian perlu dioperasi atau tidak. Nah, jadi Sobat Plastiko sekarang tahu bahwa memang ada luka bakar yang kalau tidak dilakukan operasi akan menimbulkan komplikasi, ya. Luka bakar tersebut tidak akan sembuh. Dan dalam jangka panjang tentunya hal ini bisa membawa suatu kondisi yang lebih buruk ya, atau kita sebut dengan komplikasi dari luka bakar tahap lanjut. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan ya, Dokter Fian ya, yang sering diajukan oleh Sobat Plastikos ya. Beberapa pertanyaan tersebut misalnya salah satunya adalah misalnya nih Dok, pada saat terkena luka bakar ya, nah mungkin anggap aja terkena api seperti itu, tapi luka bakar ini tidak termasuk dalam kriteria yang tadi sudah dijelaskan Dokter Fian bahwa luka bakar tersebut harus dirawat di rumah sakit, harus segera ke rumah sakit seperti itu ya. Misalnya tidak mengenai tangan, tidak mengenai wajah ya, misalnya ada di badan, kemudian tidak ada melepuh di situ, jadi hanya kemerahan saja di kulitnya. Nah, kemudian kan untuk luka-luka seperti ini tidak perlu dirawat di rumah sakit atau tidak perlu ke rumah sakit. Nah, kira-kira bagaimana cara perawatan di rumahnya nih, Dokter Fian, untuk luka-luka bakar yang tidak dalam tersebut ya? Bagaimana, Dokter Fian? Baik, terima kasih Dokter Tommy. Jadi kita lihat dulu apabila memang luka ini hanya mengenai lapisan kulit yang paling luar, ya kita sebut namanya epidermis, maka sebetulnya dia akan mengalami penyembuhan dengan cukup cepat ya, kurang lebih sekitar 1 minggu sampai dengan 2 minggu, itu akan sembuh dengan sendirinya. Namun demikian perlu kita perhatikan selama proses penyembuhan ini perlu dijaga luka tersebut ya. Luka tersebut perlu dijaga dari trauma, perlu dijaga kelembabannya sehingga mungkin yang paling diperlukan adalah diberikan pelembab, kemudian bisa dibalut dengan balutan yang ringan ya atau light dressing kita sebutnya, cukup selapis kaca saja kemudian ditutup supaya menjaga dari gangguan dari luar. Namun demikian saya anjurkan apabila dalam waktu 3-5 hari masih didapatkan kemerahan atau nyeri yang belum berkurang dari sebelumnya, mungkin itu perlu evaluasi lebih lanjut. Karena bisa jadi Sobat Plastikos yang menilai sendiri ya misalnya, ternyata penilaiannya kurang tepat gitu dibanding penilaian Ya. oleh dokter gitu atau tenaga kesehatan yang lain yang mungkin bisa lebih tepat menilai lukanya.
Jadi jangan, ya katanya ini 1 minggu akan sembuh, ditunggu terus sampai 1 minggu, padahal sudah jelas lukanya tidak mengalami kemajuan, gitu ya. Jadi Ya. bisa seperti itu, tapi harus tetap ada pemikiran eh, menilai ulang apabila diperlukan. Begitu Baik. Dokter Tommy. Baik, terima kasih Dokter Fian. Jadi prinsipnya tetap kalau memang Sobat Plastikos ragu-ragu ya, tidak tahu mungkin ini kira-kira bagaimana ya. Oke, baik. Mending langsung saja periksa ke rumah sakit ya, atau ke dokter yang bisa menangani. Atau mungkin kalau memang Sobat Plastikos berpikir sekarang di zaman pandemi ya, kemudian masih ragu-ragu juga, Sobat Plastikos bisa memanfaatkan telemedicine misalnya ya. Jadi dengan berkonsultasi secara jarak jauh sehingga tetap bisa melakukan konsultasi ya dengan video kamera yang diperlihatkan ke dokter sehingga nanti bisa lebih yakin gitu bagaimana kira-kira tata laksana. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Dokter Fian terkait dengan operasi ya pada pasien luka bakar. Nah, kira-kira kalau memang luka bakar yang diderita ini cukup dalam misalnya ya, cukup luas sehingga harus dilakukan operasi, kira-kira ini bisa dilakukan di mana nih dok untuk operasi seperti ini? Gitu, apakah harus di RSCM misalnya atau eh, di rumah sakit mana saja atau di rumah sakit di RSUD misalnya bisa dilakukan? Bagaimana dokter? Ya? Baik, ini menarik sekali ya Dokter Tommy ya, karena akhir-akhir ini banyak kita temui kejadian luka bakar yang karena ledakan atau karena kebakaran ya, yang ini kita tidak bisa perkirakan di mana terjadinya begitu ya Dokter Hmm. Tommy. Sehingga harus ada pemikiran mana yang harus dikirim ke pusat rujukan seperti di RSCM, mana yang tidak. Nah, apabila luka bakar ini cukup luas dan dalam ya, sehingga mungkin kalau diperlukan operasi bisa lebih dari 1 kali. Bisa dua sampai 3 kali atau bahkan bisa sampai 5 kali. Kemudian membutuhkan perawatan yang cukup lama dan membutuhkan mungkin perawatan intensif. Jadi kita harus menilai kalau misalnya dianggap pasien membutuhkan perawatan intensif, lebih baik ke pusat rujukan. Karena idealnya untuk operasi kemudian perawatan intensif pada pasien luka bakar tidak boleh dicampur di pasien lain dengan pasien lain ya, karena akan membuat perawatannya ini menjadi tidak maksimal dan juga bisa menimbulkan risiko pada pasien lainnya selain dari pasien luka bakar. Maka itu saya sarankan apabila memang eh, luka bakar ini cukup luas dan dalam, dirujuk ke fasilitas yang memang mempunyai fasilitas yang khusus untuk pasien luka bakar ya, termasuk tadi dari ruang perawatan, intensive care, mungkin high care unit, kemudian unit luka bakarnya mempunyai kamar operasi dan ICU yang terpisah. Demikian Dokter Tommy. Ya dok, oke. Kemudian biasanya kalau dirawat seperti itu ya dok ya, biasanya butuh berapa lama sih dok untuk pasien itu dirawat? Karena mungkin Sobat Plastikos pernah dengar mungkin ya kalau pasien luka bakar itu bisa sampai berbulan-bulan dirawat. Gitu. Apakah semua luka bakar seperti itu atau kira-kira bagaimana nih dok? Berapa lama kira-kira biasanya pasien itu harus dirawat di rumah sakit? Baik, Dokter Tommy, ini menarik ya, karena memang pasien seringkali waktu pertama dimasuk rawat bertanya nih berapa lama ya kita perlu dirawat ya. Nah, jadi ada panduan yang cukup umum dipakai adalah dari American Burn Association, itu 1% membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari. Ya. Namun demikian, ini kita tidak bisa menyamakan untuk semua pasien. Berbeda-beda masing-masing pasien, ada yang penyembuhannya lebih cepat, ada yang penyembuhannya lebih lama. Waktu rata-rata di unit luka bakar kami di RSCM, itu membutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai 16 hari rata-rata. Ya, rata-rata. Ada yang tentu di luar rata-rata ya, tapi rata-rata membutuhkan waktu sekitar 14 sampai 16 hari pada luka bakar pasien yang kita terima dalam kondisi akut ya. Kondisi akut itu artinya kurang dari 48 jam dari kejadian. Ya. Banyak juga pasien yang kita rawat cukup lama sampai berbulan-bulan. Ini seringkali karena yang tadi saya sebutkan bahwa pasien dirujuk sudah dalam kondisi yang lanjut ya, sudah dirawat di tempat lain, sudah mempunyai berbagai masalah yang lain. Nah, ini tentu membutuhkan waktu yang lebih lama karena saya katakan tadi, kalau sudah lebih lama, sudah terjadi komplikasi ya, itu membutuhkan tindakan yang lebih susah, kemudian memang penyembuhannya lebih sulit. Begitu Dokter.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Fian. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Dokter Fian ya, yang sering diajukan juga oleh Sobat Plastikos. Ini mengenai misalnya sudah perawatan tersebut sudah selesai ya, kemudian pasien juga sudah diperbolehkan pulang. Nah, ini kira-kira setelah pulang, ini apakah masih harus tetap kontrol terus nih, Dok, pasiennya ya? Kemudian berapa lama nih harus kontrol setelah perawatan, setelah dinyatakan boleh pulang gitu ya? Bagaimana nih, Dok? Baik, jadi kalau pasien itu sudah boleh pulang dengan kondisi lukanya sudah tertutup semua, ya. Tertutup itu dalam artian sudah kering ya lukanya, Dokter Tommy. Hmm, Perlu kita ingat bahwa luka kering itu belum sembuh. baik. Sembuhnya kapan? Nah, kurang lebih itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun untuk waktu penyembuhan itu selesai. Namun pada pasien luka bakar, ini bisa variabel ya, berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien lainnya. Karena luka bakar nggak pernah sama, bakarnya nggak bareng-bareng soalnya, beda-beda gitu ya. Jadi nggak pernah Ya, sama, sehingga butuh pengawasan yang lebih ketat. Kemungkinan dalam waktu bulan-bulan pertama sesudah dipulangkan dari perawatan membutuhkan waktu sekitar seminggu sekali untuk kontrol. Kemudian selanjutnya bisa dijarangkan ya menjadi bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali, bergantung pada kondisi lukanya. Tapi tetap memerlukan tadi perawatan di perawat jalan kurang lebih sampai dengan 1 tahun sesudah kejadian. Nah, waktunya ini tentu harus dibicarakan dengan dokter yang merawat ya. ya, Kira-kira ya. butuh waktu berapa lama? Karena sekali lagi tadi pasien luka bakar tidak pernah sama nih, beda-beda semuanya. Sehingga perlu kerjasama antara pasien, dokter, dan keluarga pasien dan semua pihak yang terlibat supaya dapat mencapai hasil yang optimal. Begitu, dokter. Baik, baik. Oke, terima kasih banyak Dokter Fian ya atas pemaparannya dan juga tadi diskusinya ya tentang luka bakar, kapan harus dioperasi dan kapan harus dirawat. Tentunya ini menjadi suatu pengingat yang penting ya bahwa luka yang sudah kering itu bukan berarti lukanya sudah sembuh. Jadi proses penyembuhan luka masih berlangsung secara terus-menerus lama hingga 1 sampai 2 tahun bahkan. Jadi perlu perawatan yang lama memang untuk luka bakar ini. Dan pastinya Sobat Plastikos juga memiliki banyak pertanyaan terkait um, komplikasi luka bakar dalam jangka panjang ya, mengenai bekas luka bakar juga dalam jangka panjang, apakah akan ada bekasnya, apakah bisa ditangani bekas tersebut ya, kemudian juga bagaimana penanganan misalnya jika terjadi gangguan gerak setelah luka bakar dan lain sebagainya. Tentunya topik ini akan kita bahas juga di episode selanjutnya dari FKUI Plastic Surgery. Jadi, tunggu saja nanti episode berikutnya ya. Kita akan bahas lagi lebih banyak tentang luka bakar ini. Baik, mungkin demikian pemaparan tentang luka bakar kapan harus dioperasi dari Dr. Fian dan saya Dr. Narotama juga pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi Sobat Plastikos.